Hai, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan sebuah keluarga dengan menggunakan perewangan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sinta tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Meskipun tumbuh di keluarga Jawa yang tradisional, dia selalu menganggap cerita rakyat yang didengarnya hanyalah mitos dan dongeng kuno. Hingga malam itu segalanya berubah. Semuanya dimulai ketika ibunya jatuh sakit, penyakit yang tidak bisa didiagnosis atau disembuhkan oleh dokter manapun. Keluarga Sinta adalah keluarga besar yang erat, sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi Jawa. Mereka memiliki jaringan restoran sukses di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebuah bisnis keluarga yang dibangun oleh kakek almarhum Sinta. Setelah kematian sang kakek, ibunya mengambil alih bisnis itu dan terus mengembangkannya. Tapi kesuksesan itu datang dengan harga yang mengerikan. Suatu hari ibu Sinta pingsan di dekat sumur di halaman belakang rumah mereka. Kepalanya terbentur pinggiran batu dan sejak saat itu hidupnya berubah drastis. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara dengan baik, dan harus dirawat sepanjang waktu. Ayah Sinta melakukan segala cara untuk menyembuhkannya, bahkan memanggil dukun ke rumah mereka untuk melakukan ritual, tapi tak satu pun yang berhasil. Kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Tengah malam, Sinta sering mendengar suara pukulan berirama seperti palu atau alu terdengar di seluruh rumah. Awalnya dia pikir itu hanya imajinasinya, tetapi suara itu terus terdengar. Suatu malam, rasa penasaran menguasainya, dan dia mengikuti suara itu menuju bagian belakang rumah, tempat mereka menyimpan warisan keluarga lama, yaitu lumpang kayu tua yang digunakan untuk menumbuk padi. Lesung itu telah berada di keluarga mereka selama beberapa generasi, diwariskan dari kakeknya. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya merinding. Lesung itu tertutup debu dan sarang laba-laba, duduk di ruangan penyimpanan yang remang-remang. Namun, meskipun Sinta menatapnya, suara pukulan itu terus terdengar, seperti ada kekuatan tak terlihat yang masih menggunakannya. Suaranya sangat jelas, duk, 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 tapi tak ada siapapun di sana. Sinta mundur perlahan. Jantungnya berdetak kencang dan segera menutup pintu dengan cepat. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya karena sarafnya yang tegang. Bagaimanapun, dengan ibunya yang terbaring sakit dan bisnis keluarga yang mulai runtuh, stres bisa menjelaskan banyak hal. Namun kemudian, kejadian aneh berlanjut dengan cermin. Ibu Sinta memiliki cermin besar yang dihias indah di kamarnya, peninggalan kakeknya yang telah meninggal. Cermin itu selalu menghadap pintu, dan Sinta bisa melihatnya dari kamarnya sendiri jika pintu kamarnya terbuka. Sejak ibunya jatuh sakit, Sinta mulai menyadari ada sesuatu yang aneh setiap kali dia melihat cermin itu. Kadang-kadang ketika dia melirik, dia bisa melihat sosok ibunya berdiri di sana. Padahal, ibu aslinya masih terbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Refleksi itu bukan hanya salah, itu menakutkan. Wajah ibunya tampak pucat dengan mata yang cekung dan hampa, menatap langsung ke arah Sinta seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Setiap kali Sinta masuk ke kamar ibunya untuk memeriksa, refleksi itu menghilang dan ibunya tetap berada di tempatnya yang biasa, lemah, rapuh, dan terbaring di tempat tidur. Hari-hari berlalu dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Kursi roda ibunya mulai bergerak sendiri, perlahan-lahan melintasi ruangan tanpa ada yang mendorongnya. Pada malam hari, Sinta bersumpah dia bisa mendengar bisikan dari dinding. Tapi ketika dia menempelkan telinganya, rumah itu sunyi senyap. Ayahnya yang awalnya waspada mulai menarik diri. Dia berhenti mengurus restoran dan malah menghabiskan berjam-jam duduk di samping ranjang ibunya, menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa. Sinta tidak bisa memahami sebagian besar dari apa yang dikatakan ayahnya.
Awalnya Sinta tidak tahu apa artinya, tetapi setelah mendengarnya berkali-kali, dia memutuskan untuk mencari tahu. Apa yang ditemukannya membuat darahnya membeku. Perewangan adalah praktik mistik Jawa kuno di mana seseorang bisa memanggil makhluk gaib atau rewang untuk membantu mereka mencari kesuksesan, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, hubungan itu tidak tanpa biaya. Makhluk itu harus diberi makan, seperti ritual-ritual harus dilakukan, persembahan harus diberikan, dan yang terburuk, makhluk itu menuntut kedekatan batin. Sinta menyadari bahwa kakeknya kemungkinan besar telah menggunakan perewangan untuk membangun kekayaan keluarga mereka dan sekarang arwah itu telah berpindah ke ibunya. Itu menjelaskan bisikan-bisikan, cermin dan kejadian aneh di rumah. Makhluk itu semakin gelisah, tidak puas dengan ritual dan persembahan yang diberikan. Ia menginginkan lebih dan menguras energi hidup ibunya untuk mendapatkannya. Suatu malam, Sinta terbangun karena mendengar nyanyian, sebuah lagu pengantar tidur Jawa kuno. Dia merayap keluar dari tempat tidur, jantungnya berdetak kencang dan mengikuti suara itu ke kamar orang tuanya. Ayahnya duduk di samping ranjang ibunya, menyanyikan lagu dengan lembut sambil mengelus kening ibunya. Matanya tampak kosong, suaranya terdengar begitu tenang. Sinta merasa merinding. Dia berbisik, "Ayah." Ayahnya tidak menjawab. Dia terus saja bernyanyi. Tangannya bergerak lambat di atas kepala ibunya. Lalu tanpa peringatan, dia berdiri keluar dari kamar dan menuju pintu depan. Bingung, Sinta mengikutinya. Telapak kakinya yang telanjang hampir tidak membuat suara di lantai dingin. Dia menyaksikan dengan ngeri saat ayahnya berjalan ke gerbang besi di tepi properti mereka. Matanya masih kosong seperti orang yang kesurupan. Tanpa ragu, ayahnya memanjat gerbang itu dan menempatkan kepalanya di atas ujung besi yang tajam. Dalam satu gerakan cepat, dia menusukkan kepalanya sendiri pada paku besi itu. Logam itu menembus belakang tengkoraknya. Sinta menjerit, berlari ke arahnya, tetapi sudah terlambat. Darah mengucur deras dari tubuh ayahnya yang lemas menggantung di pagar besi. Sinta berdiri di sana terkejut. Pikirannya tidak bisa memproses apa yang baru saja dilihatnya. Hari-hari setelah tragedi itu adalah kabut duka dan bela sungkawa. Pikiran Sinta hancur. Gambaran kematian ayahnya terus berulang di kepalanya menghantui setiap saat. Tapi bagian terburuknya, bahkan setelah kematian, sosok ayahnya seakan masih ada. Sesekali dia melihat sosok ayahnya dari sudut matanya, berdiri di ambang pintu, tersenyum dengan senyum yang hampa dan menyeramkan itu. Kemudian, mimpi-mimpi mulai datang. Setiap malam, Sinta bermimpi tentang lesung. Lumpang kayu tua itu terus bergetar mengikuti irama pukulan. Dia melihat ibunya berdiri di depan cermin dengan mata yang kosong menatapnya. Dia melihat ayahnya, kepalanya yang berdarah masih tertusuk pada pagar. Tertawa saat rewang makhluk gaib itu berdiri di belakangnya. Matanya bersinar dengan niat jahat. Suatu malam, mimpi itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sinta terbangun mendengar suara garukan. Awalnya dia pikir itu tikus di dinding, tapi suara itu semakin keras, semakin mendesak. Dia mengikuti suara itu ke kamar ibunya dan tertegun. Di atas tempat tidur ibunya tergeletak 3 burung gagak mati. Kepala mereka diputar pada sudut yang tidak wajar. Bulu hitam mereka basah dengan darah dan bau busuk memenuhi udara. Jantung Sinta berdegup kencang saat dia mundur dari tempat tidur, napasnya terengah-engah. Dia berbalik untuk lari, tapi membeku saat sebuah suara berbisik di telinganya, "Ini belum berakhir." Perewangan itu belum selesai. Ia menginginkan lebih, yaitu dirinya. Panik, Sinta berlari keluar dari kamar
dan masuk ke kamar mandi, membanting pintu di belakangnya. Dia membungkuk di atas wastafel, memercikkan air dingin ke wajahnya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang liar. Tapi ketika dia menatap cermin, bayangan yang dilihatnya bukanlah dirinya. Sinta menatap cermin itu, keringat dingin mengucur di dahinya. Bayangan di dalam cermin bukan dirinya. Sosok itu tampak seperti dirinya, namun wajahnya berubah menyeramkan. Dengan mata hitam pekat tanpa pupil dan senyum lebar yang tidak alami, menampilkan deretan gigi tajam. Sosok itu mendekat dari balik cermin, seolah ingin keluar dan meraihnya. Sinta menjerit, mundur terburu-buru hingga terjatuh ke lantai. Ketika dia bangkit, cermin itu kembali normal, hanya menampilkan pantulan dirinya yang ketakutan. Dia tahu dia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Sesuatu, entah itu roh, kutukan, atau makhluk dari alam lain, ingin menguasai dirinya, sama seperti yang telah mengambil nyawa ayahnya dan membuat ibunya terjebak dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Sinta bergegas keluar dari kamar mandi dan menuju ke ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang. Dia harus menemukan solusi. Meninggalkan rumah ini mungkin bisa menghindarkan dirinya dari bahaya sementara. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah yang mendalam dan kelam ini. Perewangan itu masih ada, dan hanya masalah waktu sebelum ia mengambil alih sepenuhnya. Sambil memikirkan langkah berikutnya, Sinta teringat pada neneknya yang tinggal di desa terpencil di kaki Gunung Merapi. Neneknya adalah seorang perempuan bijak yang memahami hal-hal gaib dan memiliki pengetahuan tentang adat Jawa kuno yang lebih mendalam. Meskipun Sinta selalu skeptis terhadap tradisi-tradisi itu, dia merasa kini tidak ada pilihan lain. Dengan segera, Sinta mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumahnya. Udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan-akan sesuatu mengawasinya dari balik kegelapan. Sesampainya di mobil, dia menghidupkan mesin dan melaju ke desa neneknya, berharap wanita tua itu bisa memberinya jawaban. Perjalanan menuju desa terasa begitu lama. Sepanjang perjalanan, Sinta tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali dia melirik kaca spion, dia merasa ada bayangan samar di belakang mobilnya. Namun setiap kali dia menoleh, bayangan itu hilang. Rasa takut yang menggerogoti dirinya semakin menjadi-jadi. Setelah beberapa jam, Sinta tiba di desa neneknya. Udara dingin pegunungan dan bau tanah basah menyambutnya saat dia turun dari mobil. Rumah neneknya terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan kabut tipis yang turun dari gunung. Neneknya, Nyai Ratih, sudah menunggunya di depan pintu, seolah sudah tahu bahwa Sinta akan datang. "Masuklah, Nak," kata Nyai Ratih dengan suara lembut namun tegas. Sinta mengikuti neneknya masuk ke dalam rumah. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan rempah-rempah yang menenangkan. Nyai Ratih memintanya duduk di dekat perapian, lalu menyajikan secangkir teh hangat. "Kamu datang karena kutukan keluarga kita, bukan?" tanya Nyai Ratih tanpa basa-basi. Sinta mengangguk, matanya masih dipenuhi ketakutan dan kebingungan. "Apa sebenarnya yang terjadi, Nek? Kenapa semua ini menimpa keluarga kita?" Nyai Ratih menghela napas panjang. "Apa yang kamu alami dan yang ibumu alami adalah akibat dari janji yang dibuat kakekmu dulu. Ketika kakekmu masih muda, dia membuat perjanjian dengan makhluk gaib, yaitu perewangan, untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Perewangan itu membantunya, tapi dengan harga yang mahal. Untuk menjaga kekayaan itu, perewangan harus diberi persembahan dan ritual yang konsisten. Ketika kakekmu meninggal, tugas itu berpindah ke ibumu. Namun ibumu tidak tahu cara menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata.
Itu sebabnya perewangan itu mulai mengambil energi hidupnya. Sinta menelan ludah, merasa ngeri dengan apa yang didengarnya. Jadi, apa yang harus kulakukan, Nek? Bagaimana aku bisa menghentikan semua ini? Nyai Ratih terdiam sejenak, lalu mengambil sebuah mangkuk kecil dari rak kayu tua di sudut ruangan. Di dalam mangkuk itu terdapat berbagai macam dedaunan kering dan batu-batu kecil. Kamu harus mengakhiri perjanjian ini, Sinta. Perewangan adalah makhluk yang terikat dengan perjanjian, dan perjanjian itu hanya bisa diakhiri melalui ritual tertentu. Kamu harus menghadapi perewangan itu di tempat perjanjian awal dibuat, di dekat lesung yang diwariskan oleh kakekmu. Sinta merasa dingin menyusup ke tulang-tulangnya saat mendengar kata lesung. Itu adalah benda yang selama ini dia rasakan membawa aura aneh dan menakutkan di dalam rumahnya. Kamu akan membutuhkan keberanian yang besar, Nak. Kamu harus melakukan ritual pemutusan. Tapi ingat, perewangan tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Makhluk itu sudah terlalu lama menguasai keluarga kita. Dan sekarang dia menginginkan kamu sebagai penggantinya. Nyai Ratih kemudian memberinya instruksi rinci tentang apa yang harus dilakukan. Dia harus menyiapkan sesajen berupa bunga kenanga, sirih, dan beberapa benda pusaka keluarga yang sudah disiapkan oleh Nyai Ratih. Ritual itu harus dilakukan pada tengah malam di depan lesung, tempat perewangan pertama kali dipanggil. Sinta juga diberikan sebuah keris kecil yang sudah diberkati oleh neneknya sebagai alat untuk melindungi diri. Keesokan malamnya, Sinta kembali ke rumah keluarganya dengan hati yang dipenuhi ketegangan. Rumah itu tampak lebih suram dari biasanya, seolah menunggu kedatangannya. Dengan tangan gemetar, dia menyiapkan sesajen di depan lesung yang kini terasa begitu menyeramkan. Suara pukulan tak kasat mata kembali terdengar. Duk, 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 menggema di seluruh ruangan, membuat jantung Sinta berdebar lebih kencang. Ketika tengah malam tiba, Sinta memulai ritual yang diajarkan oleh neneknya. Dia mengucapkan mantra-mantra Jawa kuno dengan hati-hati, meskipun suaranya sedikit bergetar karena takut. Di tengah mantra, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang melalui rumah, dan lampu-lampu berkedip-kedip. Lesung di depannya mulai bergetar, seolah makhluk itu menyadari bahwa Sinta mencoba melepaskan dirinya dari ikatannya. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam muncul dari kegelapan, berdiri di atas lesung. Mata merah menyala menatap langsung ke arah Sinta. Dan suara berat serta mengerikan keluar dari sosok itu. Kamu tidak bisa memutus perjanjian ini. Keluargamu telah menjadi milikku. Sinta merasa tubuhnya kaku, tapi dia tahu dia tidak bisa menyerah. Dengan tangan gemetar, dia meraih keris yang diberikan oleh neneknya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia mengucapkan mantra terakhir yang diperintahkan Nyai Ratih, dan dengan gerakan cepat, dia menusukkan keris itu ke tanah di depan lesung. Teriakan mengerikan keluar dari makhluk itu. Suara yang menggema di seluruh rumah. Bayangan hitam itu bergetar, meronta-ronta, dan perlahan menghilang. Dan perlahan menghilang diserap oleh bumi yang retak di bawah lesung. Sinta terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi dia tahu semuanya telah selesai. Ketika dia kembali ke kamar ibunya, Sinta menemukan ibunya mulai bergerak perlahan. Membuka mata dengan lemah. Sinta, bisiknya, seolah baru saja bangun dari tidur yang panjang. Dengan air mata mengalir di pipinya, Sinta tahu bahwa kutukan keluarga mereka telah berakhir. Perewangan itu telah dikalahkan. Dan keluarganya akhirnya bebas dari warisan terkutuk yang menghantui mereka selama ini.